Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah Beston Keluarga pada sore hari ini kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau pimpin Beston Keluarga pada sore hari ini. Biar kiranya pengurapan Tuhan turun atas kami semua, memberkati yang melayani dan kami yang dilayani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari pada sore hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Meskipun sesulit apapun hidup kita, Dia ada bersama dengan kita untuk menolong, memberkati, dan melindungi kita semua. Haleluya. Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ya berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dia berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita tidak pernah tinggalkan kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu firman yang dikatakan oleh Dia kepada kita. Mari bersama-sama kita serahkan hidup kita kepada Dia, jemaat Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tuhan, kami akan selalu percaya kepadamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Maka dari itu kami butuh firman-Mu sore hari ini. Tolong berkati Kak Ira yang akan menyampaikan firman. Biar kiranya firman yang akan disampaikan menjadi kekuatan buat kami semua. Berkati Kak Ira, berkati biar perkataan yang keluar dari mulutnya menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah Biston kita pada malam sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan mengumpulkan kembali kami Tuhan, keluarga kami dalam keadaan sehat. Kami akan memulai Biston kami ya Bapa, memberkati setiap kami dengan hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Bapa datang ke dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan Biston hari ini. Semoga dalam masa karantina yang sudah lewat, mungkin PSBB sudah lewat ya, tapi saya percaya sukacita masih ada dalam hati Bapak Ibu. Saya juga walaupun corona tapi tetap sukacita seperti itu. Nah, baik, kita akan belajar pada hari ini tentang komitmen. Minggu lalu saya diminta untuk berbicara tentang komitmen oleh Bapak Gembala. Jadi mungkin ini sudah masuk minggu ketiga. Kalau minggu 1 dan minggu 2 mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengarkan tentang komitmen. Hari ini semoga saya tidak nonton yang lalu-lalu, tapi semoga tidak sama dengan yang lalu-lalu, seperti itu. Nah, di sini komitmen, kata komitmen berasal dari bahasa Latin komiter, yang artinya menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Jadi komitmen di sini mempunyai arti suatu sikap dan tanggung jawab penuh seseorang terhadap baik organisasi, baik orang lain atau diri sendiri, dan tanggung jawab yang diambil itu adalah tanggung jawab yang penuh seperti dari seseorang ke terhadap sesuatu, seperti itu, suatu hal. Jadi kalau berbicara tentang komitmen, itu seperti suatu keputusan yang diambil dan harus ditekuni seperti itu, dan dengan sepenuh hati. Saya akan memberikan contoh dari komitmen, mungkin seperti komitmen untuk merintis gereja, seperti itu. Komitmen untuk merintis gereja, mungkin kalau seperti ini Bapak Gembala lebih tahu, karena dalam merintis gereja itu pasti ada ujiannya, seperti itu. Jadi itu dalam setiap komitmen harus ada ujian untuk menguji komitmen tersebut. Nah, ketika mengambil keputusan untuk misalkan merintis gereja, akan banyak ujian yang datang seperti itu. Jadi entah dari jemaat, entah dari lingkungan yang menolak, atau dari diri sendiri, atau dari keluarga, seperti itu tuh pasti banyak. Nah, contoh lain juga mengambil komitmen itu seperti menikah, seperti itu. Jadi kalau menikah itu, ketika orang mengambil keputusan untuk menikah, biasanya itu sebelumnya pasti orang sudah tahu kalau akan banyak terjadi tantangan, rintangan seperti itu. Tapi hal itulah yang akan menguji komitmen kita, seperti itu. Jadi ketika kita memutuskan untuk mungkin mengikut Tuhan Yesus, atau kita memutuskan untuk melakukan firman, kita harus mempunyai komitmen seperti itu. Karena komitmen itu bukan seperti janji yang bisa diingkari. Komitmen itu adalah satu hal yang mengikat, sebuah perjanjian. Jadi ketika kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu, kita berbicara kepada Tuhan, kita mempunyai komitmen, berarti itu sudah
dua arah seperti itu. Itu bukan saja janji yang bisa diingkari seperti itu. Jadi komitmen itu adalah hal yang diputuskan dan secara tanggung jawab penuh harus dilakukan. Nah, dalam Biston pada malam hari ini kita akan belajar perintah apa yang Yesus suruh. Mungkin Bapak Ibu, ketika saya mengatakan ini, banyak sekali perintah yang Tuhan Yesus suruh, tetapi saya akan fokus di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, di sini perintah apa yang Yesus suruh? Ini saya ambil ini dalam situasi di mana ini Tuhan berbicara kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya itu sebelum dia harus disalibkan. Jadi ini nasihat terakhir sebelum akhirnya masuk ke pasal yang ke-17, yaitu doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Sebelumnya itu Tuhan Yesus, ini adalah ayat terakhir, kalimat terakhir yang Yesus bilang, bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi ketika Yesus mengatakan ini menjadi nasihat-nasihat yang terakhir seperti itu. Mungkin beberapa bulan lalu ketika saya berkhotbah di Serandon, saya pernah mengkhotbahkan tentang pokok anggur yang benar dalam Yohanes 15. Itu juga kita harus memperhatikan ayat-ayat ini. Jadi mulai dari 14, 15, dan 16 itu adalah isi-isi perkataan Tuhan Yesus, dan itu dia sudah tahu kalau setelah ini dia akan ditangkap seperti itu. Jadi kalau itu pentingnya itu seperti kalau Bapak Ibu mempunyai misalkan orang tua seperti itu kan, atau opa, oma seperti itu. Ketika mau meninggal biasanya kan ada kata-kata terakhir, entah kalian bersaudara tidak boleh berkelahi ya, atau kalian sesusah apapun nanti ke depan kalian harus tetap mengikuti Tuhan Yesus seperti itu. Jadi biasanya tuh ada nasihat-nasihat terakhir yang sangat-sangat diingat seperti itu. Nah, ini juga Tuhan Yesus berkata yang seperti saya tadi bacakan, berarti ini adalah hal yang sangat penting. Ini menjadi kalimat terakhir dari Tuhan Yesus, bahwa ketika dalam dunia mereka akan mengalami penganiayaan, tetapi dalam aku mereka mengalami damai sejahtera. Karena Yesus akan pergi, jadi dia saya percaya Tuhan Yesus tahu kalau banyak hal akan terjadi, banyak gencar di mana-mana, perang di mana-mana, orang Kristen dibunuh setelah kepergian Tuhan Yesus tahu seperti itu, dan saya bisa merasakannya. Tidak mungkin tidak penuh perasaannya, tapi saya pernah merasakan kesaksian waktu saya kami angkatan saya akan pergi berangkat untuk praktek seperti itu. Beberapa bulan sebelum praktek itu saya merasa sedih sekali, walaupun ya mungkin beberapa kami itu satu tingkat, cewek ada 6 seperti itu, dengan latar belakang yang berbeda, dengan asal yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, didikan orang tua yang berbeda. Kami sering salah paham, kami sering kalau mau dibilang kadang berantem seperti itu karena hal-hal kecil seperti itu. Tapi ketika kami akan diutus seperti itu, saya tidak tahu ya, tapi saya sangat merasa sedih karena saya ketakutan kalau di antara kami ada yang gagal seperti itu, atau saya ketakutan kalau di antara kami itu ada yang tidak kuat dengan didikan gembala yang akan ditempatkan seperti itu. Jadi kan kalau kami praktek gitu kan dikasih tinggal ke gembala-gembala seperti itu di pastori. Nah, sesuai pengalaman beberapa dari kakak-kakak tingkat itu, mereka gugurnya pas praktek karena mereka tidak sabaran tinggal sama gembala, atau tidak kuat tinggal sama gembala dengan karakter gembala yang baru seperti itu, dan mereka tidak kuat, akhirnya mereka tuh putus tengah jalan kuliahnya. Nah, saya ketakutan sekali. Jadi walaupun kami sering berantem gitu seperti itu tingkat kami, tapi ketika kami mau berangkat itu saya merasakan sebagai kesaksian, saya itu
kalau mendoakan mereka itu sampai nangis-nangis, sampai saya tuh pernah ambil puasa untuk mendoakan khusus untuk tingkat saya. Jadi saya tuh ketakutan kalau nanti salah satu di antara kami tuh tidak lolos seperti itu, tidak balik ke kampus dengan keadaan yang baik seperti itu, atau ada yang kabur, atau ada yang minta balik, pindah ke tempat pelayanan yang baru seperti. Jadi saya tuh ketakutan seperti itu ketika kami akan berpisah. Kalau misalkan kami sama-sama seperti itu, sama-sama kami bisa saling menguatkan, menghibur. Kalau datang dari tempat pelayanan biasanya tuh kami nanya-nanya gimana, kalau sudah hari Senin gimana, ini gembalamu gini-gini segala macam kan. Jadi kami bisa saling menguatkan. Tapi ketika kami berpisah seperti itu, kami akan menghadapi pelayanan yang sesungguhnya, kami menghadapi pelayanan sendiri-sendiri seperti itu. Saya ketakutan waktu itu. Jadi ketika membaca hal ini tuh saya merenungkan bagaimana Tuhan mungkin Tuhan merasa ya Tuhan pasti tahu, Tuhan tahu siapa yang akan tetap bertahan, siapa yang akan tetap memegang teguh perintah Tuhan, tetapi akan ada juga yang murtad seperti itu. Dan dalam keadaan seperti itu pada zaman itu mereka melihat Tuhan Yesus membuat mujizat, mereka melihat Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang yang buta dapat melihat, orang yang tuli dapat mendengar seperti itu. Jadi mereka benar-benar melihat siapa yang mereka percayai seperti itu. Jadi mereka tuh dapat berharap kepada Dia. Mereka walaupun waktu itu bangsa Yahudi menyerang mereka seperti itu karena mereka mempunyai kepercayaan yang berbeda, tetapi mereka dapat melihat orang yang mereka percaya, dan itu tuh membuat mereka kuat. Nah, masalahnya ketika Tuhan Yesus akan pergi. Jika Tuhan Yesus pergi, mereka akan menjalani hidup sendiri. Mereka akan ditekan sendiri, mereka akan dikucilkan sendiri, mereka akan diolok-olok sendiri. Jadi saya tahu benar seperti itu, bagaimana rasanya kalau orang yang kita percayai akan pergi seperti itu. Pasti kita mengalami hal-hal yang membuat kita takut atau tertekan seperti itu. Nah, di sini kata Tuhan Yesus, kamu akan menderita penganiayaan seperti itu. Dalam bahasa Inggrisnya penganiayaan memakai kata tribulation, dalam bahasa Yunani memakai kata klipsis. Klipsis itu sifatnya seperti ini. Dia penderitaan itu sudah terjadi, dia akan terjadi sekarang dan akan terus terjadi ke depan seperti itu. Jadi kata menderita penganiayaan itu tidak bisa dihindari seperti itu. Jadi bagi waktu yang Yesus katakan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, kepada murid-muridnya, kepada orang percaya pada waktu itu adalah suatu hal yang harus mereka terima sebagai kenyataan. Jadi hal itu akan tetap terjadi. Dulu sudah terjadi, sekarang kalian hidup akan terjadi, dan nanti orang-orang percaya yang akan datang juga akan merasakan itu, karena itu akan tetap terjadi seperti itu. Nah, di sini ada dua kata yang kontra, yaitu yang pertama aku, yang kedua dunia. Aku di sini Tuhan Yesus, aku dunia, dan juga ada kata damai sejahtera dan juga penganiayaan. Itu adalah dua kata yang sangat kontra. Jadi di sini Tuhan Yesus bilang supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Nah, damai sejahtera di dalam Tuhan, ada damai sejahtera. Saya mencoba untuk membaca dalam bahasa Inggris sehari-hari, saya terjemahkannya. Damai sejahtera di situ mereka menerjemahkannya seperti ini. Dalam pikiranmu dan dalam hatimu itu tidak ada pergolakan. Dalam pikiranmu itu tidak terjadi masalah, dan juga dalam hatimu tidak terjadi masalah. Nah, banyak masalah dapat terjadi. Misalkan lapar, mau makan tidak ada makanan, itu masalah. Kepingin pergi ke acara kondangan misalkan, pengennya baju baru tapi nggak ada duit, itu masalah. Jadi banyak masalah dapat terjadi, tapi masalah itu bisa dengan cepat, ada yang lama, ada yang cepat selesainya. Tapi masalah yang ada di sini dan di sini tidak akan pernah selesai, karena ini dan ini tetap
aktif sepanjang kita buka mata, dia akan tetap aktif. Kita tutup mata baru dia tidak aktif, seperti itu. Jadi itu selalu berpikir, selalu merasakan, selalu berpikir, selalu merasakan. Dan kalau banyak hal yang terjadi itu kita pikirkan sebagai sebuah masalah. Nah, di sini Tuhan janjikan, jika engkau di dalam aku, engkau damai sejahtera. Itu artinya pikiran dan hatimu itu tidak terjadi pergolakan, seperti itu. Nah, di dalam dalam kalimat yang selanjutnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Nah, di dalam dunia kalian menderita penganiayaan. Nah, kalau di sini penganiayaan itu bukan perang atau zaman Tuhan Yesus dulu yang, atau zaman Nero dulu yang dibakar lah, di apa, tidak. Penganiayaan itu ada di sekitar kita. Kita tidak mungkin dianiaya oleh orang yang jauh. Kita bisa saja dianiaya oleh orang yang dekat. Dan penganiayaan sini bukan berbicara tentang fisik saja, tetapi penganiayaan berbicara tentang mungkin perkataan yang tidak bukan perkataan pujian, atau penganiayaan di sini juga dapat berupa orang lain menyakiti dengan kata-kata, atau penganiayaan di sini juga bisa berupa hal-hal yang tidak seharusnya terjadi untuk keluarga kita mungkin, tapi itu terjadi. Nah, itu juga dapat berupa penganiayaan. Nah, tetapi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus sudah memperingatkan, di dalam aku ada damai sejahtera, di dalam dunia ada penganiayaan. Dan penganiayaan itu akan terus terjadi. Tetapi ketika Tuhan dalam kita ada damai sejahtera, seperti itu. Nah, dalam kalimat yang selanjutnya, tetapi kuatkanlah hatimu, tetapi kuatkanlah hatimu, karena penganiayaan ini tidak akan pernah berhenti. Dalam bahasa Yunaninya memakai kata tarseo. Jadi kuatkanlah hatimu itu memakai cuma satu kata, tarseo. Tarseo mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah to be of good courage. Arti yang kedua, to be of good cheer. Jadi itu dalam bahasa Indonesianya. Yang pertama adalah mempunyai keberanian yang baik. Yang kedua, mempunyai sukacita yang baik. Jadi menjadi berani yang baik dan menjadi sukacita yang baik. Jadi kalau bahasa Indonesianya memakai kuatkanlah hatimu, dalam bahasa Yunani mempunyai dua arti lebih dalam, yaitu mempunyai keberanian yang baik dan juga mempunyai sukacita yang baik. Seperti itu. Saya akan menjelaskan sebagai kesimpulan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, zaman sekarang tidak ada lagi, mungkin ada beberapa yang mengalami penganiayaan fisik mungkin, tetapi penganiayaan itu tidak datang dari orang yang jauh. Penganiayaan itu bisa datang dari keluarga, bisa datang dari adik, dari kakak, dari orang tua, mungkin dari tetangga, seperti itu. Jadi orang-orang yang dekat, dari sahabat mungkin. Dan itu tuh berbicara tentang penganiayaan yang di luar. Jadi seperti misalkan kita sudah mati-matian melakukan firman Tuhan, seperti itu. Kita mati-matian, saya pokoknya mau rajin. Saya mau rajin ke gereja, seperti itu. Misalkan saya kasih contoh, Iwan sama Nata misalkan. Nata sudah benar-benar komitmen mau pergi ke ibadah remaja terus, ibadah praja. Pokoknya setiap hari Minggu pagi saya harus pergi ke ibadah praja. Tetapi menghadapi Yuan yang malas-malasan, ini contoh ya, ini contoh. Menghadapi Yuan yang malas-malasan, jadi itu sampai nanti harus ada adu mulut, atau sampai nanti harus Nata pergi sendiri karena Yuan tuh diajak tidak mau, seperti itu. Jadi banyak hal yang terjadi dan kita merasa, kenapa sih orang ini seperti ini? Itu contohnya. Terus bisa juga penganiayaan yang terjadi itu mungkin dari suami atau istri atau anak, seperti itu. Jadi sudah punya komitmen yang baik, kita sama-sama ya, pokoknya kalau ada tetangga atau keluarga seperti itu yang berbicara yang tidak enak, kalau kita melakukan kesalahan, kita sepakat untuk tidak berbicara yang tidak baik, seperti itu. Tapi tiba-tiba mungkin di antara kita ada yang berbicara tidak baik, seperti itu. Jadi banyak hal dapat terjadi kepada kita, dan itu
bukan penganiayaan fisik tetapi bisa penganiayaan batin seperti itu. Nah, itu berbicara tentang orang luar. Nah, penganiayaan juga bisa terjadi dalam diri kita sendiri. Orang galau itu teraniaya sebenarnya. Orang galau, orang tidak bisa move on, kalau yang muda-muda seperti itu. Jadi keinginan kita yang tidak dipenuhi oleh Kristus itu bisa menyebabkan kita itu teraniaya secara psikis kita. Jadi secara pikiran kita, secara hati kita menginginkan ini, tapi kok tidak saya tidak sanggup untuk mendapatkannya. Saya maunya seperti ini kalau punya saya, tapi orang tua tidak bisa seperti itu. Jadi itu benar-benar banyak hal yang bisa membuat kita itu teraniaya secara batin, secara fisik seperti itu. Tetapi kata Tuhan, kuatkanlah hati untuk memilih yang benar, seperti itu. Kuatkanlah hati. Yang pertama, kita berani untuk melakukan yang benar, yang baik, kita berani. Dan juga yang kedua, kita mempunyai sukacita yang baik. Berani di sini tuh contohnya seperti ini. Orang membunuh berani, anak yang melawan orang tua itu berani, atau istri yang berani pukul suami, atau suami yang berani pukul istri itu berani. Tetapi bukan berani seperti itu yang Tuhan suruh. Berani di sini adalah kita berani untuk melakukan hal yang baik. Saya berani untuk mengalahkan ego saya. Saya berani untuk tetap mengasihi. Saya berani untuk tetap mengasihi sepenuh hati gembala saya, walaupun gembala saya tidak sesuai dengan keinginan saya. Atau saya berani untuk menerima anak saya walaupun anak saya tidak berlaku seperti yang saya inginkan, seperti itu. Jadi benar-benar tidak yang aduh Tuhan kenapa gembala saya seperti ini, atau Tuhan kenapa anak saya seperti ini, begitu. Tapi benar-benar kita harus mempunyai keberanian yang baik, seperti itu. Berani. Yang pertama berani dalam hal yang baik, dan juga yang kedua good cheer atau sukacita yang baik, begitu. Jadi sukacita itu berbicara tentang tidak hanya kalau berbicara tentang sukacita itu sepertinya rohani sekali, tapi ada juga sukacita yang tidak rohani. Misalkan kalau orang yang suka, misalkan orang yang suka berjudi, kalau dia menang pasti dia sukacita. Atau orang yang suka macarin cewek cantik, nah kalau dia dapat cewek cantik pasti dia sukacita, seperti itu. Jadi banyak hal, banyak sukacita dalam dunia ini yang ditawarkan, tetapi yang Tuhan bilang adalah sukacita yang baik, sukacita yang benar, sukacita karena hal-hal yang baik, sukacita karena hal-hal yang benar, seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi penganiayaan yang tidak akan pernah berakhir ini, dalam dunia ini banyak hal yang akan terjadi, pertentangan dalam hati kita, pertentangan dengan orang dekat, pertentangan dengan keluarga, orang tua, anak, gembala atau siapapun, itu mungkin akan tetap terjadi. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus kuatkan hati, yaitu berani dalam hal-hal yang baik dan juga bersukacita karena hal-hal yang baik. Semoga Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong agar kita semua dapat menjalani hidup kita dengan menghidupi firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang datang kepada kami, memberkati setiap kami Tuhan, agar kami dapat sanggup melakukan firman-Mu. Roh Kudus menolong, mengajarkan kami dalam keseharian kami, agar kami dapat hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, jemaat Karang Sentosa ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati, menjagai dalam setiap keadaan anak-anak sekolah minggu, praja, dan juga kaum ibu, kaum bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biar sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera selalu berlimpah-limpah dalam jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala ya Bapa yang menggembalakan jemaat-Mu di Serandon Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, memberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Kuatkan hati ya Bapa. Biarlah segala pergumulan Tuhan yang sumber jawaban, memberkati gembala kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kita berikan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh jemaatmu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku. Bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.